Pasar Mirek khusus barang-barang dapur, barang-barang rumah tangga. Punya Pak Latif. Ini barang-barang yang cukup lengkap, dari alat-alat dapur rumah tangga, dari yang kecil sampai ke yang besar. Jadi silakan saudara-saudara yang ingin mencari alat-alat dapur dan rumah tangga, nah di sini punya Pak Latif cukup lengkap. Pasar Mirek yang dibuka hari-hari tertentu, yaitu Selasa, Jumat, Minggu. Karena itu hari-hari pasar, sehingga dari seluruh Adonara itu banyak yang datang berpasar di Pasar Mirek Witihama, Kecamatan Witihama, Adonara, Flores Timur. Jadi ini yang jualan termasuk Amasili, dan ini sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan sekarang ini cukup pesat dan berkembang. Jadi ini Pasar Mirek, ini seluruhnya ini ramai sekali. Itu pasar-pasar, latar belakangnya bukit. Nah, itu ada oboroan di sana, pagi yang cerah sehingga kelihatan jelas. Pasarnya rame, tapi sayang karena ini hanya pasar darurat yang kurang mungkin diperhatikan sama pemerintah, sehingga tetap jadi pasar darurat. Jadi mungkin entah kecamatan atau bahkan desa Orunjale belum berpikir untuk kedepannya bagaimana, karena ini sebenarnya kan bisa menampung komoditi-komoditi masyarakat yang ada di kebun, yang bisa dijual di sini. Tapi sayang karena hanya darurat, sehingga hanya pagi sampai kurang lebih jam 9-10 itu sudah mulai bubar, sudah tutup. Jadi ya barang-barang mau dijual secara tetap juga tidak bisa, sehingga ya umumnya masyarakat masih berjualan begitu saja. Ramai sekali terlihat. Dari mobil-mobil yang bawa-bawa barang-barang dagangannya. Ini seperti toko berjalan karena mereka jual di mobil, supaya nanti tidak susah-susah kalau waktu bubar terus dibawa pulang lagi. Jadi kalau pemerintah bisa memikirkan, kan berarti bisa membuat kios permanen, jadi sepanjang hari untuk pasar tetap berjalan.
sehingga masyarakat juga akan berpikir semangat untuk bekerja supaya hasilnya juga bisa dijual di sini, karena kalau secara tetap kan tidak rusak. Kalau darurat kan berarti hanya sementara dibawa pulang pergi. Jadi itulah yang membuat masyarakat kurang begitu memperhatikan soal ini. Oke, berapa nih? 10 nih. Nah ini Pak Latif lagi berdiri di belakangnya. Barang-barangnya cukup lengkap. Itu 90 yang begitu. Ada di dalam, nanti kami akan di dalam. 90. Ini semuanya ada semua Pak Latif ya? Cukup lengkap ya? Yang itu, 10, 20. Ya, jadi saudara-saudara, kalau mau belanja alat-alat rumah tangga dari dapur sampai ya, coba datang sini, kiosnya Pak Latif. Ada di selatan lapangan sepak bola Orimbele, Pasar Mirep, di pojok sebelah timur. Nah, itu kiosnya Pak Latif. Nah, ini. Kalau yang itu 125, 120. Sama dengan sana, 90 yang sana ada nanti ambilkan di dalam. Ini apa ini? Ini si ini apa ini? Nah, ini dia barang-barang yang di sebelah selatan. Ada pedagang-pedagang lain. Pedagang-pedagang kecil. Kalau pemerintah memperhatikan ini pasar, berarti usaha-usaha kecil ini juga harus diperhatikan, bisa memberi mereka kredit supaya dia bisa berdagang. Jadi mungkin dari pemberdayaan masyarakat ini anggarannya ada, bahwa pemerintah juga harus memperhatikan usaha-usaha kecil menengah ini supaya mereka juga bisa berkembang. Boy, mau bahagia kan ya? Nah, iya. Ya, mungkin bisa dihimbau kepada pemerintah kecamatan, khususnya desa Orimbele, supaya bisa memperhatikan, barangkali bisa diusahakan pasar tetap, supaya pedagang-pedagang semuanya ini bisa ditampung dengan kios yang permanen, sehingga masyarakat juga bisa berpikir untuk apa yang dia mau jual, supaya dia berkebun, bertanam, dengan hasil-hasilnya itu juga dia bisa jual ke pasar. Kalau sudah ada kios tetap, berarti
tidak akan rusak. Jadi coba pemerintah perhatikan supaya bisa memikirkan ke depannya. Nah, itu pedagang-pedagang dari pakaian semua, yang khususnya orang-orang Jawa yang berdagang di sini. Ya, seperti tadi karena memang kios permanen yang tidak ada, sehingga nanti dibawa pulang lagi. Jadi kalau pemerintah juga bisa berpikirkan situ, kan ada keuntungannya juga, ada pajaknya juga dari kios-kios yang ada hasilnya. Jadi supaya pemerintah bisa coba memikirkan itu. Ini pasar Mirek, ramai sekali. Nah, ini khusus saya sorot barang yang Pak Latif. Nah, ini dagangannya semua. So, dari ember-ember yang paling kecil sampai ke yang besar. Terus panci-panci, ember-ember. Tuh, semuanya lengkap. Sudah diambil. Tidak jadi. Benar yang ini tuh yang mana? Ganu sini, ini lima ini. Iya, yang satunya gausnya rapi-rapi. Nah, ini bagian dalam kios yang Pak Latif. Nah, itu dalam yang gelap. Ini saya foto dari luar, jadi hanya sebagian dilihat. Tetapi memang ini kios yang permanen. Hanya kalau dibuka ini kan hari-hari tertentu. Jadi ya masyarakat ini mau beli hari-hari biasa juga kayaknya. Susah, makanya kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan itu. Nih, ada kelik. Tuh, di sini Dia konten apa punya? di sini pakaian kontennya ini nih, barang-barang yang Pak Latif. Ya. Jadi ini di samping ini Baru kan? enggak, saya bukan wartawan. Saya hanya biasa aja. Nah, di samping sini ibu jual pakaian dari yang besar terus sampai ke yang kecil ya. Iya. Harga cukup terjangkau. Iya. Harga ekonomi. Harga ekonomi ya. Dari harga 25 sampai 50. 50. Nah, jadi kalau saudara-saudara ingin mau cari pakaian boleh sini, di pojok sini. Nah, oke lah nih. Inilah pasar Mirek. Ini semua bahan-bahan pakaian yang sudah jadi maupun bahan. Cukup lengkap di pasar Mirek. Ini hari tanggal 11 November tahun 1922.
pasar mirip berkembang cukup maju. Jadi dihimbau supaya pemerintah memperhatikan ini supaya ada pemasukannya buat pemerintah desa atau kecamatan. Ini pasar mirip. Itu pasar ikannya bercampur sama buah-buah juga. Ini buah-buahan, bahkan komoditi dari kebun. Pemerintah coba perhatikan supaya usaha-usaha kecil begini bisa tertampung. Kalau bisa diberi bantuan supaya mereka terus berdagang, berkembang. Karena sepertinya pemerintah barangkali belum bisa memikirkan ke sana barangkali. Hingga ini masih tetap seperti ini. Ina dong aku yang nanya Ina. Ina. Atau menghuni ani supaya Ina mau limari ini ya lamuk pedu no akada ini supaya atar roy. Nah. Ini ibu-ibu kalau diajak agak juga segan untuk menjelaskan barang-barang dagangannya. Nah. Tetapi maksudnya supaya biar bagaimana keluhannya supaya pemerintah bisa memperhatikan. Jadi ini pasar mirip sekarang mungkin kurang lebih sudah jam 8 ke atas. Jadi saudara-saudara yang ada di luar sana di perantauan, khususnya orang-orang Witihama, Orimbele, inilah pasar kita, pasar mirip yang sudah berkembang pesat, supaya ditonton menjadi satu hiburan. Supaya satu saat barangkali pulang sudah tahu perkembangan pasar begini, supaya bisa menyiapkan diri barangkali apa yang perlu dikerjakan nanti di kampung. Nah itu Pak Latif tadi saya sorot secara khusus untuk barang-barangnya dia, karena memang dia ini pedagang yang mungkin lebih dulu membuka secara lebih lengkap di pasar mirip, jadi kurang lebih sudah 10 tahun dia berdagang. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Nanti kali lain barangkali ada perkembangan yang lebih lanjut, nanti kita sambung lagi.
Jadi ini hanya di pasar khususnya. Udah jual apa tuh, Mas? Mas jual apa? Mas jual apa? Jadi ini pasar mirip, jadi cukup sampai sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi. Tadi mau putus tapi ya ini selalu nyambung. Dan itu khusus di belakangnya rumahnya Ahmad Sili, pembantu Pak Latif tadi yang jual-jual alat-alat rumah tangga. Nah itu rumahnya, lokasinya, dan lokasinya Pak Latif juga memang di situ punyanya Pak Ahmad Sili. Dan cukup sampai di sini dulu. 11 November 1920 Desember 11 Desember 1922 menjelang Natal. Sampai kita ketemu lagi. Sekian, terima kasih.